Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya Hakim Elektronik. Oke teman-teman, kali ini saya ada servisan yaitu home theater Sony. Untuk serinya yaitu DAV DZ640K. Untuk keluhannya sendiri yaitu protek ya. Kita langsung aja coba proteknya itu seperti apa. Colokan listriknya. Oke, untuk ciri khas Sony itu tidak ada tanda-tanda apapun ketika dicolokkan listrik ya. Kalau di power itu baru ada tanda lampu di sini, kemudian hidup. Hidup sebentar, ada suara dinamo muter, kemudian protek dan ada tulisannya push power. Ya, push power protect. Push power protect. Seperti itu terus berulang teman-teman. Seperti apa perbaikannya? Langsung saja kita bongkar teman-teman. Ikuti terus video perbaikannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, untuk isian atau daleman dari Sony home theater ini seperti ini ya. Banyak macam, banyak tipe untuk home theater Sony, dan ini salah satunya. Dia menggunakan 3 IC power amplifier. Dan sepertinya ini sebelumnya udah pernah di servis juga. Ini ada tanda-tanda solderan. Kemudian di bagian output power amplifier di sini ada kapasitor yang sudah dicongkel ini sepertinya nih. Nah, ini dia. Ini seharusnya ada kapasitor ini teman-teman ya. Ini ada kapasitor, ini sudah dicongkel di sini juga. Dan di sini ada juga nih beberapa kapasitor yang sudah dicongkel, sepertinya sebelumnya udah pernah diopreknya. Ini kan kendala protek. Bagaimana menganalisa proteksinya? Cara mendeteksi protek, penyebab protek itu saya melakukan pengecekan tegangan. Bagaimana cara mengecek tegangan sedangkan itu protek ya teman-teman ya. Pada home theater itu pasti ada tegangan yang selalu standby gitu ya. Jadi walaupun dia tidak disetar, posisi standby, dia harus ada tegangan. Seperti contoh ini ya, kita coba ini taruh di ground ini ya. Ini taruh di ground. Kemudian kita atur skala multitesternya di 200 volt. Dan kita ukur di output yang ini. Ini ada beberapa output ya. Salah satunya tegangan standby, yaitu di sini 4,1 volt normal ya. Ini tegangan standby-nya. Kemudian selain tegangan standby itu ada beberapa tegangan. Seperti ini contohnya 6,3 itu normal. Dan ini 13. Kemudian ini 19. Kemudian selanjutnya untuk tegangan ke power amplifier itu tidak keluar teman-teman kalau belum disetar ya. Ini tegangan output ke power amplifier itu tidak keluar kalau tidak di start atau di power on. Maka kita lakukan power on, namun untuk probe-nya itu harus standby di output tegangan power amplifiernya ini. Kita power on sambil kita lihat ya, sambil kita lihat untuk tegangannya. Oke, tegangannya naik sampai normalnya itu 30 lebih ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Oke, 32 ya. Tegangan dari PSU ke power amplifier normal 32. Selanjutnya, karena ini home theater ya menggunakan kelas D IC, untuk serinya berapa ya belum saya cek. Selanjutnya kita akan mengecek di bagian output power amplifiernya. Bukan output PSU-nya ya, tapi output power amplifiernya, yaitu di output speakernya. Kita cek juga. Kita ingin analisa ya. Jadi kita mengecek tegangan itu saat di start. Perhatikan multitesternya, kemudian kita cek di output sini. Salah satu kaki output speakernya, kemudian kita start ya teman-teman ya. Perhatikan multitesternya, itu kalau normal seharusnya tegangan itu naik separuh dari tegangan VCC. Ini mulai start, perhatikan multitesternya. Naik tegangan 16 volt ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk output yang ini 16 volt normal.
Kemudian karena ini menggunakan 3 IC, setiap satu IC itu mengeluarkan 2 output ya. Setiap satu IC mengeluarkan 2 output. Yang ini 2, yang ini 2, yang ini juga 2. Berarti yang di sini kemungkinan normal. Kita lanjut yang ke ini nih. Nah, kita lanjut yang ke sini. Kita start lagi. Caranya memang harus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita matikan, kita start lagi, kita standby probe-nya di bagian test point-nya sambil kita pantau untuk multitesternya. Di start. Oke, yang bagian ini kita pantau. Ini udah mulai start. Tegangan sama 16 volt ya. Yang ini 16 volt, yang ini 16 volt, yang ini sekarang kita cek seperti biasa. Kita matikan dulu powernya, kemudian kita power on lagi. Oke, di sini hanya keluar 5 volt ya. Yang di sini keluar 5 volt. Kedua ini kemungkinan 5 volt, namun kita cek dulu yang sebelahnya. Kalau sama-sama 5 volt ada kemungkinan ini normal. Tapi seharusnya tidak ya. Normalnya itu kalau posisi pengaturan yang bermasalah itu outputnya sekitar 10 volt. Itu normalnya. Kita coba start lagi. Oke, yang sebelah keluar 9 volt. Jadi satu IC ini mengeluarkan yang 15, yang 19. Seharusnya kalau normal ya, kalau hanya pengaturan yang bermasalah itu seharusnya keluar di sini sekitar 10,5. Nah, namun di sini keluar 5 sama 9, itu tidak imbang ya. Ada kemungkinan kecurigaan pertama yaitu di bagian rangkaian ini ya, teman-teman ya. Itu kecurigaan pertama. Oke, selanjutnya kita akan cek atau bongkar IC-nya. Nah, sekarang kalau tadi kita perbaikan tanpa servis manual atau tanpa skematik diagramnya, itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan servis manualnya. Itu pun kalau ada ya teman-teman ya. Kebetulan untuk seri yang ini itu ada. Nah, di servis manualnya di sini ada petunjuk yaitu tentang protection, yaitu ada 3 penyebab yang menyebabkan home theater ini jadi protect gitu ya. Yang pertama di sini ada SD error ya. SD error itu tegangan VCC, kemudian ada DC error dan juga ada temperatur error. Nah, itu ada 3 itu teman-teman ya. Tadi kita sudah cek untuk tegangan VCC itu normal ya. Untuk tegangan VCC itu normal yaitu SD. Untuk DC itu di bagian output speakernya ya. Di output speaker itu dia akan mendeteksi tegangan. Nah, kalau tegangannya itu, kalau istilah dalam perakitan power amplifier itu DCO gitu ya teman-teman ya, DC offsetnya. Nah, kalau terdeteksi DC di bagian out speaker, maka dia juga akan terproteksi. Kemudian ada temperatur. Nah, kalau temperatur itu suhunya terlalu panas gitu teman-teman ya. Nah, ini belum panas sudah error. Ada kemungkinan yang DC error ini teman-teman ya. Karena tadi untuk power supply-nya, outputnya yang 26 sampai 32 keluar. Kemudian di bagian output kita cek tadi ada yang tidak normal di bagian kanan ya. IC 1 di bagian kanan itu tidak normal. Oke, kita cari aja penyebabnya di sini. Untuk test point-nya kita cari penyebab protect-nya. Di sini ada 26 protect. Kita coba cari di mana letak protect itu teman-teman ya. Di bagian, nah ini dia teman-teman. Ini adalah rangkaian power amplifier-nya. Untuk IC-nya menggunakan CXD 9981. Ini IC power amplifier-nya. Dan teman-teman lihat di sini DC balan protection itu adalah salah satu pin protect ya. Untuk test point-nya ada di TP3007. Ini perhatikan teman-teman ya, TP3007 ini. Nah, ini normalnya harus terukur 3,3. Nah, kalau di bagian ini, ya di bagian 0 volt ini, mendapatkan tegangan atau high voltase, maka pin basis akan ke-trigger. Secara otomatis, pin kolektor itu akan connect dengan ground. Kalau connect dengan ground, otomatis di 3,3 ini akan menjadi 0 volt.
Kalau 0 volt, maka terjadilah protek. Begitu jalurnya teman-teman ya. Kita cek di TP3007 ini pada unitnya. Kalau pada unitnya, untuk TP3007 itu ada di daerah sini teman-teman. Kalau teman-teman melihatnya ada di daerah sini, cek aja di sini ada TP007. Nah, ini pada saat posisi mati ya. Ini belum saya start, posisi mati. Kita coba power on. Teman-teman perhatikan. Ini saat power on pertama, itu ada tadi ya 3,2, kemudian 0, ada lagi 3,2, dan setelah itu nanti ada tegangan turun pada saat mau start. Nah, pada saat mau start, tegangannya langsung turun 0 volt dan terproteksi. Selanjutnya bagaimana untuk membuktikannya? Di sini saya menggunakan power supply eksternal untuk menginjek tegangan tersebut. Karena pada dasarnya pin tersebut kalau mendapatkan tegangan high atau 3,3 itu akan normal teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba injek ya. Ini masih protek, kita coba power on ya. Ini mati, standby ya kan. Kita power on lagi ya. Nah, ini power on, kemudian langsung kita kasih tegangan 3,3 di sini teman-teman. Nah, di pin ini kasih tegangan 3,3. Maka di sini tidak ada lagi protek. Ya, terjadilah no dis. Ya kan? Jadi dia tidak protek lagi. Sampai masuk ke no dis itu berarti sudah bisa play, ya kan? Kalau di sini kita lepas, ini saya lepas tegangan 3,3-nya, maka di sini akan protek lagi. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Lanjut ke pengecekan berikutnya. Sekarang tahap terakhir sekaligus vonis kerusakannya di bagian komponen apa, yaitu kemarin sudah kita melakukan pengecekan keseluruhan untuk tegangan dan lain-lain, dan kita curiga pada rangkaian power amplifier yang ini, ya kan. Sekarang saya sudah melepas untuk IC untuk power amplifiernya, yaitu dengan seri CXD9981. Sekarang sudah kita lepas dan kita coba lagi. Kita power on, volume, please wait reading. Kalau sudah begini, ya dinamo muter dan no dis, tidak ada lagi protek. Kita open, pasang disnya, reading, dan lancar teman-teman. Jadi sekarang sudah kita vonis, yaitu kerusakan adalah IC power amplifiernya. Tinggal komunikasi, konsultasi, dan ya ngobrol sama si usernya mau lanjut atau tidak. Karena untuk IC-nya ini cukup lumayan mahal teman-teman, yaitu sekitar 250-an lebih untuk harga satu piece IC teman-teman ya. Ya itu dia. Kemudian kita coba fungsinya ke FM. Suaranya keluar. Iku nek wis kowe bisa ngeterke bocah wadon kuwi kowe gelem tak kowe ning Pasiraman. Yo wis. Bilis. Oke teman-teman, untuk perbaikan kali ini cukup sampai di sini saja karena sudah ketemu untuk penyakitnya, tinggal lanjut atau tidak. Salam dari saya, semoga teman-teman sukses semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan ataupun mau konsultasi tentang servis home theater. Lokasi saya ada di Yogyakarta, kirim-kirim bisa juga teman-teman. Salam dari saya, Hakim Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.